Komentar bodoh AFC usai timnas Indonesia dipaksa kerja keras hadapi Myanmar. Senyum nyengir Rafael Strijk di bangku cadangan, netizen bilang, "Oh, gini ya piala kungfu." Pengamat sepak bola Vietnam puji penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, mudah berbahaya. PSSI kirim surat ke AFF kesal lihat permainan kasar Myanmar ke timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti laga pertama grup B Piala AFF 2024 yang dilakoni timnas Indonesia dan juga Vietnam. Dalam salah satu artikelnya, AFC menulis judul grup B, Vietnam menang mudah, Indonesia bekerja keras. Di mana komentar AFC ini serasa bodoh karena tak melihat skuad timnas Indonesia yang diturunkan dalam turnamen ASEAN ini. Seperti kita tahu, timnas Indonesia menurunkan skuad muda yang tentu berbeda jauh jika dibandingkan timnas senior yang turun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu jika timnas Indonesia menurunkan skuad senior yang berhasil mengalahkan Arab Saudi tentu lain cerita, tapi tentu itu tidak mungkin karena ASEAN Cup tak masuk kalender FIFA, apalagi fokus timnas Indonesia saat ini adalah lolos Piala Dunia. Skuad The Golden Star Warriors juga mampu menyarangkan 4 gol ke gawang lawan. Sementara 1 gol satu-satunya Garuda adalah hasil tendangan dari Asnawi Mangku Alam yang kemudian ditepis kiper Myanmar. Namun bola jatuh terkena mistar gawang dan memantul ke punggungnya dan masuk ke gawang sendiri. Tak hanya AFC, media Korea juga ikut heran dengan timnas Indonesia. Kemenangan sulit yang diraih timnas Indonesia pun mendapat sorotan sejumlah pihak termasuk dari media Korea Selatan, salah satunya adalah nate.com. Dalam ulasannya, media tersebut menyoroti laga sengit timnas Indonesia menghadapi tim dengan ranking FIFA yang jauh di bawah Garuda. Laga tidak mudah bagi Shin Tae-yong dari Indonesia, hanya menang tipis 1-0 atas Myanmar yang berada di peringkat 167 FIFA. Tulis laman tersebut. Di mana timnas Indonesia arahan pelatih Shin Tae-yong yang berada di peringkat 125 FIFA meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar yang berada di peringkat 167 FIFA pada pertandingan grup B Piala AFF 2024, tambah nate.com. Dan ya, seperti AFC Media, Korea ini sepertinya tidak melihat skuad yang diturunkan timnas Indonesia ya di ajang ASEAN Cup kali ini. Timnas Indonesia menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024, bahkan rataan usia pemain tim Garuda ada di usia di bawah 22 tahun. Hal itu menjadi perhatian banyak pihak, misalnya pengamat sepak bola dari Vietnam Quang Huy. Di mana Quang Huy menyebut timnas Indonesia yang berisi skuad muda tetap menunjukkan permainan yang baik saat meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024 di Stadion Thu Vuona, Yangon pada Senin 9 Desember. Saat mengetahui Indonesia hanya memboyong tim muda U22 untuk mengikuti Piala AFF 2024, banyak pihak senang. Namun usai laga melawan Myanmar yang bermain lumayan, mereka tetap menang 1-0. Harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai. Demikian kata Quang Huy dikutip dari Soha. Skuad muda ini bahkan ada yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia level senior. Quang Huy juga menyebut para pemain muda itu sudah dimatangkan di kompetisi usia muda Indonesia. Mereka juga disebut memiliki pengalaman. Di mana persaingan menjadi juara grup timnas Indonesia dan juga Vietnam sama-sama menghuni grup B Piala AFF 2024. Kedua tim mengawali turnamen dengan kemenangan. Quang Huy juga memperkirakan di mana timnas Indonesia dan timnas Vietnam akan bersaing untuk memperebutkan posisi juara grup B Piala AFF 2024. Saya memperkirakan Vietnam dan Indonesia akan menjadi dua tim yang bersaing memperebutkan posisi teratas grup B. Dan berita selanjutnya, penyerang keturunan timnas Indonesia Rafael Strijk menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan ketika timnya menghadapi timnas Myanmar pada pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Thu Vuona Stadium Yangon, Senin 9 Desember malam itu, Rafael Strijk memang tidak langsung diturunkan sebagai starter oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Rafael Strijk harus bersabar untuk menanti kesempatan bermain di bangku cadangan. Selama itu, pemain kelahiran Belanda ini dipaksa menyaksikan aksi-aksi tarkam yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Bahkan, Rafael Strijk sempat mendapatkan sorotan kamera ketika wasit memberikan kartu kuning kepada pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu. Dalam momen itu, Rafa hanya terlihat nyengir saja di bangku cadangan. Senyum nyengir yang menghiasi wajah pemain asal klub Brisbane Roar ini memang mendapatkan perhatian tersendiri dari para netizen. Videonya juga tersebar luas
di berbagai media sosial. Tebak isi pikiran Rafael, bunyi tulisan dari video yang diunggah oleh akun TikTok @strike.s ketika mengunggah momen Rafael Strike tengah nyengir di bangku cadangan. Dari video itu muncul banyak sekali reaksi kocak dari netizen. Mereka meninggalkan komentar-komentar dengan nada jenaka saat tengah menebak-nebak apa yang dipikirkan Rafael Strike saat harus bermain di Piala AFF 2024. Berikut suara.com juga merangkumkan kompilasi komentar kocak dari netizen di TikTok. Rafa, oh pantesan ya nggak jadi starter, taruhannya nyawa, tulis salah satu netizen. Oh ternyata gini AFF. Ada pula akun dari @banidos. Untung Coach STY tidak menurunkan skuad utama nih. Selain itu ada pula akun dari Anggi dan juga Gopar. Oh kayak gini ya Liga Mortal Kombat. Sayang banget nih Jusang nggak ikut turnamen kungfu. Dan beberapa komentar netizen lain seperti dari akun @love dan juga Nura. Nanti aku curhat di grup senior bagaimana morat maritnya di sini. Abang gue semua nonton gak ya? Kungfu banget nih matchnya, sumpah gak cocok deh di aku. Harusnya Hopner yang ada di sini. Rafa kena culture shock deh kayaknya. Ya demikianlah beberapa komentar dari netizen terkait dengan permainan Timnas Indonesia melawan Myanmar kemarin. Dan berita selanjutnya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat itu dikirimkan setelah melihat permainan kasar Myanmar dalam laga melawan Timnas Indonesia. Selama pertandingan, terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ada 2 kejadian keras dari Myanmar ke pemain Timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pertama, pelanggaran keras kepada Arhan Fikri dan juga Marcelino Ferdinand. Untung saja kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar, kata Sumarji seperti dikutip dari bolasport.com. Sumarji juga belum tahu kapan surat itu dikirim AFF. Katanya PSSI juga akan segera secepatnya membuat laporan tersebut. Dalam surat itu Sumarji akan melaporkan permainan kasar Myanmar ke AFF. Tidak ada sanksi yang diminta Sumarji kepada AFF untuk menghukum Myanmar. Hanya saja surat itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi Myanmar agar tidak bermain kasar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga terkejut dengan performa anak asuhnya di matchday pertama fase grup ASEAN Cup 2024 saat melawan Myanmar. Kemenangan atas Myanmar ternyata membuat Shin Tae-yong tak menyangka Timnas Indonesia tampil melebihi ekspektasinya. Shin Tae-yong mengakui skuad Timnas Indonesia yang dibawa untuk tampil di ASEAN Cup 2024 memiliki cukup banyak masalah. Akan tetapi performa Donny Tri Pamungkas saat berhasil mengalahkan Myanmar diakui Shin Tae-yong lebih baik dari harapannya. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai. Jadi menurut saya performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengakui bahwa pertandingan pertama dalam suatu turnamen selalu sulit dijalani. Ditambah skuad yang ia bawa berisi para pemain muda, meski diantaranya termasuk andalan Shin Tae-yong di timnas senior. Pertandingan pertama selalu sulit, tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U23, pemain-pemain muda. Para pemain senior yang ada juga menunjukkan upaya maksimal mereka. Shin Tae-yong pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang ditunjukkan semua pemainnya di laga ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain di tim ini atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan. Demikian kata Shin Tae-yong.